Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang prinsip belajar dan pembelajaran yang spesifik. Simak dan perhatikan dengan seksama ya. Yang pertama ada prinsip belajar. Menurut Gestalt, prinsip belajar adalah proses transfer ilmu antara pendidik dan peserta didik secara terus-menerus agar peserta didik mampu memecahkan masalah sendiri dari teori dan pengalaman yang diperoleh. Sementara menurut Robert, prinsip belajar adalah komunikasi terbuka antara pendidik dan peserta didik yang memotivasi siswa agar belajar melalui contoh dan praktik yang menyenangkan. Prinsip belajar menjadi landasan berpikir dan sumber motivasi agar proses belajar berjalan baik dan peserta didik termotivasi. Yang selanjutnya ada pengertian prinsip pembelajaran. Menurut Larson dan Freeman, prinsip pembelajaran adalah kerangka teoritis dari metode pembelajaran yang meliputi bahan ajar, prosedur pembelajaran, peran guru, dan peran siswa. Prinsip pembelajaran menjadi pedoman teoritis bagi guru dalam menyusun metode pembelajaran agar proses belajar mengajar menjadi terarah dan tujuan tercapai. Menurut Cedar Al-Wasilah, dengan memperhatikan bahwa hakikat pembelajaran adalah interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran, yaitu perubahan perilaku, seperti yang sudah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya. Maka, terdapat beberapa prinsip umum yang harus menjadi inspirasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran, seperti siswa dan juga guru. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas terlebih dahulu prinsip umum belajar dan pembelajaran. Ada 3 prinsip umum yang penting untuk diperhatikan. Pertama, bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku peserta didik yang relatif permanen. Kedua, peserta didik memiliki potensi, gandrung, dan kemampuan yang merupakan benih kodrati untuk ditumbuh kembangkan. Ketiga, perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh alami secara linear sejalan dengan proses kehidupan. Sekarang kita beralih ke prinsip khusus belajar dan pembelajaran. Prinsip khusus ini lebih teknis dan menyentuh langsung ke proses pembelajaran. Ada 7 prinsip khususnya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian dalam proses pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Sementara motivasi berhubungan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung memiliki perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut, sehingga akan menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Yang kedua, ada prinsip keaktifan. Kecenderungan psikologi saat ini menyatakan bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu, memiliki kemauan, dan keinginan. Belajar hanya akan mungkin terjadi apabila anak mengalami sendiri. Dalam proses pembelajaran, siswa harus aktif belajar, dan guru hanyalah membimbing dan mengarahkan saja. Berdasarkan kajian teori kognitif, siswa sebagai subjek belajar memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu merencanakan, mencari, mengolah informasi, menganalisis, mengidentifikasi, memecahkan, menyimpulkan, dan juga melakukan transformasi atau transfer of learning ke dalam kehidupan yang lebih luas. Yang ketiga, ada prinsip keterlibatan. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip aktivitas, bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya. Pendekatan pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara langsung aktif melakukan perbuatan belajar, hasilnya akan lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang hanya menuangkan pengetahuan informasi. Yang keempat, ada prinsip pengulangan. Menurut teori daya, manusia memiliki sejumlah daya seperti mengamati, menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, menurut teori ini, belajar adalah melebihi daya-daya dengan pengulangan agar setiap daya yang dimiliki manusia dapat terarah sehingga menjadi lebih peka dan berkembang. Yang kelima, ada prinsip tantangan. Teori Medan mengemukakan bahwa siswa dalam setiap situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa dihadapkan kepada sejumlah hambatan ataupun tantangan, yaitu mempelajari materi atau bahan belajar. Kemudian, timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mempelajari bahan belajar. Yang keenam, ada prinsip balikan dan penguatan. Nah, kunci dari teori ini adalah hukum law effect dari Thorndike. Menurutnya, siswa akan lebih semangat belajar apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Apalagi hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh bagi usaha belajar selanjutnya. Namun, dorongan belajar itu menurut B.F. Skinner tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan. Dengan kata lain, penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat proses belajar. Yang terakhir, ada prinsip perbedaan individual. Perbedaan individual dalam belajar yaitu proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda dengan satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun psikisnya. Untuk itu, dalam proses pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya. Dan selanjutnya, ia diberikan perlakuan dan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri.